Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-236, 237, 238 dan insyaallah bab 239. Jadi bab 239 ini jamaah, nanti kita lihat waktunya. Kalau waktunya cukup, kita akan bahas bab 239. Sekarang kita masuki bab ke-236. Pada bab ke-236, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan judul bab keutamaan memerdekakan budak. Bab keutamaan memerdekakan budak. Budak ini jamaah sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan disebutkan bahwa saya sudah ada sebelum sejarah itu ditulis. Di Mesir sudah ada,
kemudian di Yunani, Romawi, dan jauh sebelum datangnya Islam, perbudakan itu sudah ada. Dan dalam sejarah Islam, perbudakan juga ada. Namun dengan aturan yang lebih ketat. Berbeda dengan aturan yang ada sebelum Islam. Mereka sangat longgar sekali, cenderung tidak menghormati hak-hak budak. Namun ketika Islam datang, maka aturan perbudakan itu sangat ketat. Bahkan Islam sangat menganjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk memerdekakan budak. Nanti kita akan baca beberapa hadis bagaimana aturan-aturan Islam terkait perbudakan. Sekarang kita masuki hadis yang pertama, atau maaf, ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai 13. Jadi di antara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah Al-Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai 13. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falaqatahamal 'aqabah," maka dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jadi al-'aqabah itu artinya adalah jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Apa itu aqabah? Fakku raqabah. Jalan yang sukar dan mendaki tersebut adalah memerdekakan budak. Al-Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai 13. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Surat Al-Balad. Setelah surat Al-Balad, surat apa jamaah? Setelah surat Al-Balad, surat apa? Al-Lail. Yang lain? Al-Fajr. Betul. Jadi setelah surat Al-Balad adalah surat Al-Fajr. Kalau kita melihat tafsir-tafsir Al-Quran, sebagian kitab tafsir itu perhatian dengan hubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Dan ketika kita membaca tafsir surat Al-Balad pun demikian jamaah. Ada hubungan yang erat antara surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr. Kalau di surat Al-Balad dijelaskan tentang amalan-amalan yang menjadi sebab seseorang masuk ke surga. Apa itu? Fakku raqabah au it'amun dzi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrobah. Ini adalah amalan-amalan yang bisa menjadi sebab masuk surga. Memerdekakan budak, kemudian memberi makan di hari-hari yang sangat susah, kemudian berbuat baik kepada anak yatim dan seterusnya. Kalau di surat Al-Fajr itu disebutkan sebab-sebab amalan-amalan yang menjadi sebab seseorang masuk ke neraka. Jadi kalau di Al-Balad disebutkan amalan-amalan masuk ke surga, kalau di Al-Fajr disebutkan amalan-amalan masuk ke neraka. Kalla balla tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, enggak mau memberikan makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklal lamma, ketika mengambil harta warisan tidak mengambilnya dengan baik, mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini korelasi atau hubungan antara surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr. Pembahasan kita terkait ayat ini jamaah ada dua pembahasan. Yang pertama adalah apa itu aqabah? Apa itu aqabah? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falaqatahamal 'aqabah." Maka dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa itu aqabah? Apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Ahli tafsir
memiliki dua pandangan. Dan biasanya kalau khilaf dalam tafsir jamaah itu khilafnya khilaf suri. Khilaf suri itu khilaf yang tidak saling bertentangan. Berbeda dengan khilaf dalam masalah fikih. Itu khilafnya seringnya bertentangan. Yang A mengatakan wajib, yang B mengatakan sunnah. Yang A mengatakan haram, yang B mengatakan makruh. Nggak bisa disatukan, bertentangan. Tapi kalau khilaf tafsir itu biasanya satu sama lain bisa saling disatukan. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya aqabah itu maknanya seperti terjemahan di sini. Apa itu? Jalan yang mendaki dan sukar. Jadi aqabah itu jamaah jalan antara sela-sela gunung. Kalau jalan antara sela-sela gunung di samping mendaki dan susah untuk dilewati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jalan ke surga itu tidak mudah. Untuk bisa masuk ke surga itu setelah taufik dari Allah butuh perjuangan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita pinginnya A, ternyata masuk surga harus B. Hawa nafsu kita pinginnya B, ternyata masuk surga harus C, dan seterusnya. Jadi surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi dengan syahwat. Jadi masuk neraka gampang enggak? Gampang. Tinggal perintah semuanya, tinggalkan larangan, terjang semua. Lancar, jalan tol langsung neraka. Tapi kalau surga aqabah, jalannya menanjak dan sukar. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah aqabah itu artinya adalah gunung di neraka. Jadi sebagian ahli tafsir menafsirkan aqabah itu dengan gunung di neraka. Jadi di neraka ada gunung namanya Aqabah. Siapa yang pengen selamat dari neraka, hendaknya dia mendaki gunung ini. Bagaimana caranya? Fakku raqabah au it'amun di masghobah. Sudah. Au it'amun fi yaumin di masghobah. Ini cara mendaki gunung Aqabah. Mau diartikan jalan yang mendaki dan sukar, atau mau diartikan gunung yang ada di neraka. Intinya sama. Apa itu intinya? Intinya adalah masuk surga itu jalannya sulit. Masuk surga itu jalannya sukar. Masuk surga itu jalannya mendaki, enggak mudah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya akan amalan yang bisa menjadi sebab seseorang masuk surga, apa kata Nabi? Laqad sa'alta an 'azim. Kamu sudah bertanya tentang pertanyaan yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahullah. Dan pertanyaan itu akan mudah jawabannya bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan untuk kita jalan-jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama aqabah. Yang kedua, di antara aqabah atau di antara jalan yang mendaki, di antara jalan yang sukar, yang bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga adalah memerdekakan budak. Budak ini mahal jamaah. Bagaimana enggak mahal? Budak itu manusia. Onta aja mahal enggak? Mahal, apalagi manusia. Maka ketika seseorang mau mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan budak, pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dan ini bantahan jamaah.
biasanya orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Islam itu agama perbudakan. Padahal kalau seandainya kita melihat ajaran Islam, baik di Al-Quran maupun hadis, itu banyak sekali anjuran-anjuran agar seseorang itu apa? Memerdekakan budak. Banyak sekali. Banyak sekali kita dapati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah bagaimana Islam ini pengen mengurangi perbudakan. Bagaimana usaha Islam memotivasi umatnya agar memotivasi pemeluknya agar mereka memberikan budak. Dan budak ini zaman dulu sudah ada. Sebelum Islam sudah ada. Mesir kuno sudah ada. Kita tahu dulu saya pernah sampaikan bahwasannya Hajar itu adalah hadiah dari siapa? Raja Mesir. Hajar hadiah dari Raja Mesir. Ketika Sarah dia diganggu sama Raja Mesir. Ketika mau digauli, rajanya langsung terbelenggu, stroke sampai 3 kali. Kemudian rajanya mengatakan, ini yang kamu kirim bukan manusia tapi apa? Jin atau setan. Akhirnya fa'akhdamaha Hajar. Dikasih budak siapa? Hajar. Kemudian menikah dengan Nabi Ibrahim, lahirlah Nabi Ismail. Jazakallahu khairan. Kemudian di antara contoh yang lain bahwasanya perbudakan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nabi siapa? Yusuf. Beliau ketika dilempar ke sumur dibeli dengan harga yang murah, kemudian dijadikan apa? Budak. Dan banyak sekali jamaah bahwasanya sebelum Islam itu perbudakan sudah apa? Ada. Dan ketika Islam, aturan perbudakan, ketika Islam datang, aturan perbudakan itu dibuat sangat ketat. Dan budak punya hak pendidikan. Budak punya hak menikah. Budak punya hak diperlakukan dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Kita akan sebutkan beberapa usaha Islam untuk memerdekakan budak. Yang pertama adalah budak termasuk orang yang berhak mendapatkan apa? Budak termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Budak termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Berapa kelompok yang berhak mendapatkan zakat jamaah? Berapa? 8. Ada 8 asnaf. Jadi hati-hati yang mau berzakat. Jangan keluar dari 8 ini, takutnya tidak sah. Jangan keluar dari 8 asnaf ini. Di antara 8 asnaf yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, wa fir riqab. Zakat ini peruntukannya untuk riqab. Apa itu riqab? Budak. Budak di sini bisa jadi zakat dikeluarkan untuk memerdekakan budak 100%. Artinya dia benar-benar statusnya budak, kemudian dia dibeli dengan harta zakat agar dia bebas dari apa? Perbudakan. Atau maknanya adalah budak yang dia disebut dengan budak mukatab. Mukatab itu budak yang dia bilang sama tuannya, wahai tuanku, saya mau merdekakan diri saya. Berapa dulu tuan beli saya? Contohnya harganya, oh saya beli kamu 100 juta. Baik tuanku, saya akan beli diri saya. Izinkan saya kerja dari jam segini sampai jam segini. Dia berusaha kerja, ngumpulin uang sambil apa? Nyicil untuk membayar dirinya sendiri. Contohnya kurang 50 juta, boleh diambilkan dari apa? Zakat. Jadi di antara bentuk usaha Islam memerdekakan budak jamaah, budak termasuk golongan yang boleh apa? Menerima zakat. Bukan zakatnya untuk budaknya jamaah. Karena kalau zakatnya untuk budaknya, harta yang dimiliki budak milik siapa? Milik tuannya. Namun harta di sini guna memerdekakan budak, bukan untuk dimiliki budak tersebut. Yang kedua, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam Islam yang kafarohnya, yang tebusannya adalah memerdekakan budak. Jangan kalau baca Al-Quran mendapati kata tahriru raqabah itu apa? Sering sekali. Memerdekakan budak itu sering sekali. Ketika Allah Ta'ala
berbicara tentang membunuh dengan tidak sengaja, fatahriru raqabah, maka kafarahnya adalah memerdekakan budak, dan dia musallamah, dia yang diberikan kepada keluarganya. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sumpah yang tidak dipenuhi di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, maka kafarahnya adalah memerdekakan budak. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang seseorang yang mendihar istrinya, dihar itu adalah menganggap istrinya sebagai apa? Ibunya. Kamu bagi saya seperti ibu saya. Artinya apa? Tidak halal untuk digauli. Maka ketika dia pengen menggauli lagi, maka dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Di antara pilihannya adalah apa? Memerdekakan budak. Ketika seseorang dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka di antara kafarahnya adalah memerdekakan budak. Dan masih banyak sekali jamaah kafarah-kafarah yang di antara kafarahnya, tebusannya adalah memerdekakan budak. Ini cara yang kedua. Tadi cara yang pertama apa? Zakat, boleh menerima zakat. Yang kedua, dijadikan kafarah, tebusan. Yang ketiga, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi untuk memerdekakan budak. Inilah 3 usaha Islam jamaah untuk memerdekakan budak. Di antara hadis tersebut adalah apa yang kita akan baca pada hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa memerdekakan seorang budak muslim, a'taqallahu bikulli udwin minhu, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuh orang itu dari neraka. Udwan minhu minan nar hatta farjihi bi farjihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemaluannya dengan kemaluan budak itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man a'taqa raqabah, siapa yang memerdekakan raqabah. Apa arti raqabah? Budak. Raqabah itu jamaah arti aslinya adalah leher. Raqabah itu arti aslinya adalah apa? Leher. Wa raqabatu fil asli al-unuq. Raqabah itu secara bahasa aslinya adalah leher. Wa hiya kinayatun an jami'il insan. Namun yang dimaksud bukan hanya memerdekakan apanya? Lehernya saja. Namun maksudnya adalah memerdekakan budak secara keseluruhan. Hada min babi tasmiyati syai' bi ba'dihi. Ini masuk ke dalam bab memberi nama sesuatu dengan sebagiannya. Jadi yang disebut leher tapi maksudnya apa? Seluruh manusia. Ini ada enggak di bahasa Indonesia? Ada enggak jamaah? Ada. Ini namanya majas apa? Mana guru bahasa Indonesia? Majas apa? Tadi saya baca di sini majas sinekdok. Namanya majas sinekdok. Majas sinekdok yang pras prototo. Dan masih ada tuh majas sinekdok pras prototo. Pernah dengar nggak? Saya dulu waktu SMP pernah dengar kayaknya. Iya. Apa itu? Menyebutkan sebagian, maksudnya apa? Keseluruhan. Jadi di bahasa Arab ada, di bahasa Indonesia ada. Seperti Bapak Ahmad sampai sekarang belum kelihatan apa? Batang hidungnya. Setiap kepala dapat 1 miliar. Apa kepalanya tuh yang dapat? Ya enggak, tapi apa? Semuanya. Istrinya minta, Mas tolong belikan motor. Ya, nanti saya belikan roda 2. Apakah belinya cuma roda 2? Rodanya roda 2? Tidak, maksudnya apa? Motor. Jadi ini masuk ke dalam bab dzikrul ba'd yuradu bihil qul.
Menyebutkan sebagian tapi maksudnya adalah apa? Keseluruhan. Ini yang pertama, makna dari raqabah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan akan keutamaan memerdekakan budak. Apa keutamaannya? Orang yang memerdekakan budak jamaah sama saja dia sedang memerdekakan dirinya dari api neraka. Jadi ketika dia mengeluarkan uang untuk memerdekakan budak, sama saja dia sedang menebus dirinya dari apa? Api neraka. Masya Allah jamaah. Ini keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Namun mungkin ada pertanyaan, Ustaz, di sini kok disebutkan sampai kemaluannya dengan kemaluan budak itu? Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang diselamatkan itu seluruh tubuh orang yang memerdekakan budak tersebut dari api neraka. Jadi sini sungguh mubalaghah, benar-benar tidak ada satu anggota tubuh pun yang bakalan masuk ke neraka. Sampai kemaluannya aja bebas dari neraka. Jadi ini sungguh mubalaghah. Jadi benar-benar orang yang memerdekakan budak jamaah, dia benar-benar akan bebas dari apa? Api neraka. Enggak ada kemudian kakinya kena api neraka, tangannya kena, enggak, benar-benar semua anggota tubuhnya bebas dari api neraka. Pertanyaannya, sekarang masih bisa enggak jamaah memerdekakan budak? Bisa enggak? Masih ada budak enggak? Di Indonesia enggak ada. Adanya di mana, Pak? Sudah enggak ada, Pak. Di Sunda adanya. Tapi budak di Sunda artinya apa? Anak. Di Malaysia juga adanya. Tapi maksudnya apa? Anak, orang, bukan itu. Namun budak wallahu alam setahu saya sekarang apa? Sudah tidak ada. Namun kita bisa melakukan suatu amalan yang pahalanya seperti memerdekakan budak. Apa contohnya? Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali minimal. 100 kali enggak maksimal, boleh lebih dari itu jamaah. Siapa yang tadi sore membaca la ilaha illallah sampai akhirnya 100 kali? Siapa? Ini ada dua kemungkinan nih. Satu, takut riya. Satu emang enggak baca. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Dalam sehari 100 kali. Kanat lahu adlu asyri riqab. Maka baginya pahala memerdekakan 10 budak. Masya Allah jamaah. Berapa menit sih baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai 100 kali? Gak nyampe, Pak. Paling la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu paling 6 detik. Dikalikan 100 berarti 600 detik. Berapa? 10 menit. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu hanya butuh waktu berapa? 10 menit tok. Asal jangan sambil buka WA. Kalau sambil buka WA setengah jam belum selesai. Tapi kalau dia fokus 10 menit selesai. Contohnya pulang dari sholat asar di masjid, perjalanan sampai rumah 10 menit. Gunakan untuk zikir selesai. Karena kalau di jalan naik motor kan nggak ada yang ganggu jamaah kan. Naik motor sambil main HP kan susah. Jadi itu ada kesempatan untuk membaca la ilaha illallah sampai akhirnya. Kalau memang tidak bisa membacanya di masjid. Ternyata bukan cuma itu jamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulis baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dihapus darinya 100 dosa. Tadi yang pertama apa? Pahalanya memerdekakan 10 budak. Yang kedua ditulis 100 kebaikan. Yang ketiga diampuni 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton.
fi syaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Dan dia akan dijaga dari setan di hari tersebut. Masya Allah jamaah. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulan amila aktsar minhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di hari kiamat tidak ada orang yang datang dengan pahala yang lebih afdol melebihi orang tersebut. Berarti nanti dia di hari kiamat adalah orang yang paling apa? Afdol. Kecuali seseorang yang melakukan hal yang lebih dari itu. Masya Allah jamaah. Ada berapa keutamaan? 5. Tadi yang pertama pahala memerdekakan 10 budak. Yang kedua ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga diampuni dihapuskan dosanya. Yang keempat dijaga dari setan. Yang kelima nanti di hari kiamat menjadi orang yang paling afdol, orang yang paling mulia. Syekh Wahid Abdussalam Bali jamaah menceritakan, beliau ketika meruqyah, jinnya nantang. Ketika meruqyah, jinnya nantang dan mengatakan, ya, saya mau keluar dari orang ini tapi dengan syarat. Saya ketika keluar saya akan masuk ke tubuhmu. Jangan kalau meruqyah diancam itu bagaimana? Hah? Mikir-mikir, ya udah nggak usah keluar daripada masuk ke tubuh saya. Ini kalau kita. Tapi kalau Syekh Wahid ketika beliau diancam seperti itu, Syekh Wahid mengatakan silahkan. Beliau pede setelah tawakal sama Allah. Jadi pede itu boleh, tapi pede setelah apa? Tawakal sama Allah. Beliau pede, silahkan. Akhirnya jinnya keluar, pengen masuk. Tidak bisa. Kata Syekh, kenapa kamu nggak masuk? Kata jin tersebut, saya nggak bisa masuk ke tubuhmu. Karena ternyata Syekh Wahid jamaah senantiasa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya sehari berapa? 100 kali. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa jamaah, sampai-sampai pahalanya seperti memerdekakan 100 budak. Ini bab 236. Sekarang kita masuki bab 237. Keutamaan berbuat baik kepada budak. Ini semua jamaah menunjukkan bagaimana Islam sangat perhatian dengan budak. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Diawali dengan perintah akan tauhid. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsanan, berbuat baik. Wabidil kurba, dan kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat. Wabnis sabil, ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini jamaah, Allah Azza wa Jalla perintahkan wabil walidaini ihsana, agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan orang-orang yang berhak diperlakukan dengan baik, diantaranya adalah apa? Wa ma malakat aimanukum, budak-budak yang kalian miliki. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait ayat ini kita akan bagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama adalah makna ihsana. Apa itu makna ihsan? Apa itu makna dari perintah Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana sampai akhirnya? Apa itu makna ihsan? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ihsan itu ada 2. Ihsan itu ada 2. Yang pertama adalah ihsan ilal khaliq, dan yang kedua adalah ihsan ilal makhluk.
Yang pertama adalah ihsan kepada Khaliq, Sang Pencipta, Allah. Yang kedua adalah ihsan kepada siapa? Makhluk. Ini makna ihsan yang sering diistilahkan dengan hablun minallah wa hablun minan nas. Jadi ketika kita mendengar makna ihsan jamaah, maka langsung terbayang di benak kita, ihsan itu bukan hanya kepada Allah, namun juga kepada makhluk. Ihsan itu bukan hanya kepada makhluk, namun juga kepada siapa? Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla jamaah sering sekali memuji orang-orang yang ihsan. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang muhsin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang senantiasa ihsan. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang menasihati Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, berbuat ihsanlah engkau sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat ihsan kepada kamu. Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Ibnu Taimiyah jamaah beliau mengatakan, alal insan an yakuna maqsuduhu naf'al khalqi. Hendaknya setiap manusia tujuan hidupnya adalah bermanfaat untuk orang lain. Beliau mengatakan, setiap manusia, kita semua jamaah, jadikan tujuan hidupnya adalah bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jadikan itu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Wal ihsanu ilaihim mutlaqo. Berbuat baik kepada manusia secara mutlak. Tidak ada tawar-menawar dalam berbuat ihsan. Maka sebagian orang ada yang mengatakan, jangan terlalu apa? Baik, nanti apa itu? Nanti kecewa, dimanfaatkan. Itu tidak, di satu sisi tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tapi selama kita bisa memberikan manfaat, itu adalah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada siapa? Manusia yang lain. Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa hadza huwa rahmah. Ini adalah rahmat allati bu'isa biha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah maksud rahmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus karena sebab itu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berbuat ihsan kepada siapa? Makhluk. Jadi jamaah, siapa yang pengen meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diutus sebagai rahmat, maka hendaknya dia senantiasa berusaha bagaimana menjadi orang yang apa? Bermanfaat. Ibnu Qayyim belum mengatakan, miftahu husulir rahmah al-ihsanu fi ibadatil khaliq wa sa'yu fi naf'i abidih. Kunci mendapatkan rahmat dari Allah, kunci mendapatkan rahmat yang dimana rahmat ini bisa menjadi sebab masuk surga, al-ihsanu fi ibadatil khaliq. Bagaimana ihsan kepada Allah Ta'ala, ihsan ketika beribadah, wa sa'yu fi naf'i abidih, dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Ini dua sebab jamaah kata beliau yang menjadi kunci seseorang mendapatkan apa? Rahmat. Kita kembali kepada pembahasan. Tadi ihsan ada dua jamaah. Yang pertama ihsan kepada siapa? Allah. Yang kedua ihsan kepada makhluk Allah. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa yang dijelaskan dalam hadis Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan, Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ketika seorang beribadah, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi jamaah. Walaupun nggak mungkin bisa melihat Allah di mana? Di
di dunia. Qala lan tarani, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani. Tapi coba lihat ke gunung. Kalau dia bisa bertahan, maka engkau akan bisa melihat. Namun ternyata gunung itu apa? Hancur. Di dunia enggak mungkin bisa lihat. Allah Ta'ala di dunia tidak bisa dilihat. Namun orang yang ihsan, dia beribadah seakan-akan. Jadi dia beribadah kepada Allah Ta'ala jamaah, hatinya itu benar-benar seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak bisa sampai derajat ini jamaah, di bawahnya. Fa innahu yara. Yakinlah bahwasannya Allah Ta'ala melihatmu jamaah. Ini adalah ibadah ihsan. Ini ibadahnya orang yang muhsin. Karena orang Islam itu 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah namanya apa? Muslim. Tingkatan atasnya apa? Mukmin. Kalau muslim itu baru amalan zahir. Dia sholat dan seterusnya, baru amalan zahir. Mungkin bisa jadi ada tingkatan yang keempat jamaah ya, di bawahnya muslim jamaah ya. Ya Islam tapi enggak apa? Enggak sholat ya. Berarti kita buat 4 wis. Tapi kalau kita baca kitab pertama 3, kita tambah 4. Yang satu, maaf, Islam KTP. Nasallahu salam wa hidayah. Di atasnya Islam ya, zahir. Zahirnya Islam, tapi Islam belum masuk ke mana? Ke hatinya. Imannya belum kuat dengan keimanan. Hatinya belum kuat dengan keimanan. Yang di atasnya iman, orangnya disebut mukmin. Ini hatinya sudah dihiasi dengan keimanan. Yang ketiga apa? Muhsin. Kira-kira kita sampai mana jamaah? Jangan yang keempat jamaah ya. 4, 3, 2 atau 1? 2, Masya Allah. Ya, tapi kita ini berjuang semua jamaah. Bagaimana bisa bertemu dengan Allah, mati sudah mencapai level apa? Ihsan. Orang yang ihsan kepada Allah Ta'ala jamaah, dia akan maksimal dalam beribadah. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya Allah mengawasinya. Dia sadar bahwasannya dia tidak lepas dari pengawasan Allah. Maka ketika dia beribadah, dia akan beribadah dengan maksimal. Ketika dia sholat, dia akan berusaha sholat zahiran wa batinan. Karena Allah mengawasi gerak-geriknya, Allah mengawasi hatinya, Allah mengawasi apa yang keluar dari apa? Lisannya. Gak ada yang luput dari Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri sholat, dan yang melihat engkau ketika engkau bolak-balik sujud. Semuanya diawasi oleh Allah Ta'ala jamaah. Kalau seandainya jenengan mau sholat, sampingnya ada calon mertua, kira-kira sholatnya bagaimana? Hah? Khusyuk, itu takbirnya lama jamaah. Allah lama. Kenapa? Diawasi sama siapa? Calon mertua. Dia nggak tahu isi hati. Kalau Allah Azza wa Jalla tahu zahir, tahu isi hati. Jangankan kita jamaah yang akan dihisab, daun yang tidak dihisab saja itu Allah Ta'ala tahu. Wa ma yasqutu ma, dan tidak ada daun yang jatuh illa huwa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang wa ma tasqutu min waraqatin illa huwa ya'lam. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Ta'ala tahu. Bayangkan jemaah, daun nggak dihisab, Allah Ta'ala tahu. Kalau di tengah hutan Kalimantan ada satu daun yang jatuh, Allah tahu enggak? Allah Ta'ala tahu. Lah kalau daun saja Allah Ta'ala tahu, apalagi kita. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin. Bukankah Allah yang mengurusi semua jiwa? Jadi Allah mengurusi jiwa kita ini jamak person-person. Bukan secara apa? Tapi satu-satu diawasi sama Allah Ta'ala. Orang sudah sampai derajat ihsan jamaah, dia akan beribadah dengan Allah dengan apa? Maksimal. Ketika dia sedekah, dia akan sedekah dengan apa? Maksimal. Ketika dia puasa, dia akan puasa dengan maksimal. Ketika dia baca Al-Quran, dia akan baca Al-Quran dengan maksimal. Ketika dia berusaha berbakti, dia akan berusaha berbakti dengan apa? Maksimal. Dan orang yang ihsan jamaah jarang kecewa. Kenapa? Karena dia ikhlas. Karena dia melakukan semuanya karena Allah Azza wa Jalla.
Karena dia yakin Allah Ta'ala mengawasi semua yang dia lakukan, bukan karena netizen. Sehingga apa kata netizen dia nggak peduli. Contohnya ada orang yang berbakti sama orang tuanya, lah kok ternyata kok balasannya kurang baik. Contohnya dia berusaha memberikan baju terbaik untuk orang tuanya. Barangkali harganya sampai setengah gajinya. Setelah diberikan orang tua malah apa? Responnya, baju kok kayak gini. Orang yang ihsan jamaah, dia tidak akan larut dalam apa? Kecewaan. Karena Allah tahu dia sudah menyisihkan apa? Gajinya. Allah Ta'ala tahu ketika dia ke pasar memilih baju. Allah Ta'ala tahu ketika dia dari pasar ke rumah ibunya. Walaupun mungkin dia kecewa, tapi dia tidak akan larut dalam apa? Kekecewaan. Kenapa? Karena dia sudah mencapai level apa jamaah? Ihsan. Ini ihsan kepada Allah Azza wa Jal, ihsan kepada makhluk Allah kita akan bahas setelah adzan. Monggo adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Tadi sebelum adzan kita sampai pada pembahasan ihsan kepada Allah. Yang kedua adalah ihsan kepada makhluk Allah atau ihsan kepada manusia. Di antara ihsan kepada manusia yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 jamaah, wa ma malakat aimanukum. Berbuat ihsan kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Bagaimana berbuat ihsan kepada hamba sahaya jamaah? Berbuat ihsan kepada hamba sahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Ingatlah bahwasannya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Allah Ta'ala jadikan kalian menguasai mereka. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Siapa yang memiliki budak, maka beri makan sebagaimana dia makan. Jadi kalau tuannya makan chicken, budaknya makan apa? Chicken. Jangan tuannya makan chicken, budaknya makan tempe terus. Ini darah tinggi ya, Mak.
Karena emosi jamaah ya. Iya. Wal yalbashu mimma yalbas. Dikasih pakaian sebagaimana pakaian yang dipakai. Wala tukallifuhum minal amal ma yaglibuhum. Dan jangan diberi tugas di luar kemampuan mereka. Fa in kalaftumuhum fa'ainuhum. Kalaupun kalian beri tugas, maka bantulah dalam menyelesaikan tugas tersebut, jemaah. Ini bentuk ihsan kepada budak yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah menyadari bahwasannya budak itu apa? Saudara kita. Allah Ta'ala berikan kekuasaan sehingga engkau bisa menguasai budak tersebut. Tapi ingat, dia adalah saudaramu. Kasih makan, kasih pakaian, kemudian apa tadi jamaah? Jangan diberi tugas melebihi kemampuan mereka, dan kalaupun diberi tugas maka diapakan? Dibantu. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak boleh disiksa. Tidak boleh disiksa. Kalau kita melihat jamaah, orang-orang Quraisy saja, mereka menyiksa budak mereka. Siapa itu? Bilal disiksa. Kemudian siapa? Keluarganya Yasir disiksa. Karena mereka budak sehingga disiksa. Dan banyak contoh-contoh yang lain jamaah. Namun Islam mengharamkan penyiksaan kepada budak. Dahulu Abu Mas'ud. Jadi ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Beda nggak jamaah? Beda. Abu Mas'ud, kuntu adribu gulaman li. Abu Mas'ud menceritakan bahwasanya dulu saya memukul budak saya. Sami'tu min khalfi sautan, min khalfi sautan. Kemudian ketika saya memukul budak saya mendengar dari belakang suara seseorang. I'lam Aba Mas'ud. Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah. Allahu aqdaru alaika minka alaih. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud bahwasannya Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budakmu. Mungkin zaman sekarang pembantulah jamaah. Walaupun tentunya pembantu beda dengan apa? Budak. Allah Ta'ala lebih mampu menyiksa kamu daripada kemampuanmu menyiksa budakmu. Faltafattu fa'idahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya menengok, ternyata orang tersebutlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Mas'ud langsung mengatakan jamaah, huwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, dia bebas karena Allah Ta'ala. Jadi ketika dia dengar bahwasannya apa jamaah? Allah lebih mampu menyiksamu daripada kamu menyiksa budakmu. Langsung Abu Mas'ud jamaah mengatakan, wahai Rasulullah, saya bebaskan budak ini sebagai bentuk tobat saya kepada Allah Ta'ala. Saya bebaskan tobat budak ini karena Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Ama laulam taf'al lafahatkan nar. Kalau seandainya kamu tidak lakukan hal itu wahai Abu Mas'ud, kamu akan dilalap api neraka. Jadi kalau seandainya Abu Mas'ud tadi tidak memberikan apa? Budaknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ini menunjukkan jamaah bagaimana perhatian Islam dengan apa? Budak. Gak boleh disiksa. Bahkan yang menyiksa budak diancam dengan apa? Api neraka. Disebutkan dalam hadis lain jamaah, ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini punya dua budak. Yukadzibunani wa yakhunani wa ya'sunani. Dua budak ini berdusta sama saya, membangkang kepada saya, bermaksiat kepada saya. Wa ashtumuhum wa adribuhum. Kemudian saya balas, saya pukul mereka, saya cela mereka. Jadi dua-duanya berbuat apa? Dua-duanya berbuat zalim. Majikannya berbuat zalim, budaknya juga berbuat zalim. Apa kedzaliman budak? Tadi nggak taat sama majikannya. Apa kedzaliman majikan? Nyiksa budaknya. Jadi ada orang yang sebenarnya satu sama lain saling apa? Menzalimi. Satu sama lain punya kesalahan. Satu sama lain punya rapot merah. Kemudian orang ini merasa mengganjal di hatinya. Ini nanti di akhirat saya selamat apa enggak? Karena ternyata yang zalim bukan cuma siapa? Budak saya juga zalim. Akhirnya dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yahsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum. Silakan dikira-kira.
Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dunubihim kana kifafa. Kalau seandainya hukumanmu sesuai dengan kesalahan mereka, maka impas. Impas itu apa? Pas. Nanti di akhirat tidak ada lagi pertanggungjawaban. La laka wala alaik. Budakmu tidak diminta pertanggungjawaban, kamu juga tidak diminta pertanggungjawaban. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Tapi kalau seandainya ternyata iqabmu, hukumanmu di bawah kesalahan mereka, maka itu kemuliaan bagimu. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim uqtus salahum minkal fadl. Namun kalau seandainya ternyata hukumanmu lebih berat daripada kesalahan mereka, nanti kamu akan dikisos. Jadi kalau ternyata kezaliman majikannya lebih besar daripada apa? Kezaliman budaknya, nanti akan dikisos. Fatanahar rajul faja'ala yabki. Kemudian orang itu menjauhi Rasulullah sambil nangis. Inilah sahabat Nabi SAW jamaah. Mereka adalah orang yang di benak mereka yang penting selamat. Bagaimana bisa selamat di mana? Di akhirat. Ini di benak mereka jamaah. Jadi keselamatan di akhirat ini adalah tujuan yang tidak bisa ditawar jamaah. Bagaimana seseorang bisa selamat di akhirat? Makanya ketika dia tahu bahwasanya bisa jadi hukumannya lebih berat dan dia akan dikisos kelak di hari kiamat, dia menangis. Faqala Rasulullah sallam, ama taqra kitab Allah, bukankah engkau baca firman Allah, wa nad'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah. Kita akan datangkan, kita akan taruh timbangan yang super adil kelak di hari kiamat. Akan ditimbang lebih besar kezalimannya budak atau lebih besar kezaliman siapa? Majikan. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, wallahi ya Rasulullah ma ajiduli walahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Wahai Rasulullah, tidak ada jalan terbaik kecuali saya melepas mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Ya Rasulullah, saksikanlah bahwasannya budak-budak saya semuanya apa? Bebas, semuanya merdeka. Ini para sahabat Nabi SAW jamaah. Mereka adalah orang yang sangat perhatian dengan keselamatan di mana? Di akhirat. Bagaimana bisa selamat di akhirat? Karena kalau sudah gagal nggak bisa apa jamaah? Ngulang lagi. Sekarang kita masuki yang berikutnya. Tadi yang pertama apa jamaah? Diberi makan, minum dan seterusnya. Yang kedua apa tadi? Tidak boleh disiksa. Yang ketiga, diperhatikan pendidikannya. Jadi Islam itu bukan hanya membolehkan perbudakan, kemudian budak hanya disuruh untuk bekerja dan seterusnya. Namun juga harus diperhatikan pendidikannya. Allah Azza Nabi SAW bersabda, "Salasatun lahum ajron." Ada tiga orang yang baginya pahala 2 kali lipat. Yang pertama adalah ahlul kitab yang beriman. Jadi contohnya ada orang Yahudi, dia masuk Islam, maka pahalanya 2 kali lipat. Pahala dia beriman kepada Nabi Musa dan pahala dia beriman kepada siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada orang Nasrani masuk Islam, maka dia pahala beriman kepada Nabi Isa dan pahala beriman kepada Nabi Muhammad. Ini pahalanya 2 kali lipat. Yang kedua adalah warajulun kanat indahu amah. Seseorang yang dia punya budak wanita, fa'addabaha, dididik, diajari adab dan seterusnya. Fa'ahsana ta'dibaha, kemudian dia mendidiknya dengan baik. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, kemudian diajarkan ilmu agama dan baik dalam mengajarkan kepada budak tersebut. Summa taqaha, setelah dididik dimerdekakan. Fatazawwajaha falahu ajran, kemudian setelah dimerdekakan dinikahi, maka baginya 2 pahala. Jadi jamaah Islam dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya budak itu punya hak apa? Pendidikan. Dan kita dapati jamaah banyak sekali nama-nama ulama besar mereka adalah budak atau mereka adalah mantan budak. Jadi ada yang sampai meninggal dunia mereka budak, ada yang mereka adalah siapa? Mantan budak. Di antaranya Mujahid.
Siapa yang nggak kenal Mujahid jamaah? Orang yang menggeluti ilmu tafsir, dia tidak akan asing dengan nama Mujahid. Kalau kita baca kitab Ibnu Katsir, kita akan sering dapati kata siapa? Mujahid. Siapa Mujahid? Dia adalah seorang budak jamaah. Kulitnya gelap. Dia adalah budak yang dia belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berarti beliau seorang apa? Tabi'in. Karena belajar sama sahabat Ibnu Abbas. Bagaimana cara belajar dia? Dia mengatakan, saya menghatamkan Al-Quran 30 kali di hadapan Ibnu Abbas dan saya menanyakan tafsir ayat per ayat. Bayangkan jamaah, hatam Al-Quran berapa kali? 30 kali. Bukan sendirian, tapi di depan siapa? Ibnu Abbas, gurunya, sahabat Nabi, ahli tafsir. Dan setiap satu ayat ditanyakan tafsirnya. Alif lam mim, ditanyakan maksudnya apa. Dzalikal kitabul la raiba fi, maksudnya apa? Kira-kira butuh berapa tahun jamaah? Ini seorang budak mujahid, luar biasa jamaah. Dan beliau adalah ahli tafsir yang rajin ibadah. Beliau meninggal dalam kondisi sujud. Beliau budak, dididik sama majikannya Ibnu Abbas, menjadi ulama besar, ulama tafsir. Setiap kali kita baca kitab tafsir yang biriwayah, kita tidak akan bisa lepas dari siapa? Mujahid. Bahkan dia mengatakan ilmunya Ibnu Abbas itu pada Mujahid. Ya wajar jamaah, 30 kali apa? Hatam ayat per ayat ditanyakan apanya? Tafsirnya. Budak beliau Mujahid. Kemudian Abu Aliyah, beliau seorang budak dimiliki oleh perempuan dari Bani Riyah. Kemudian Ikrimah, beliau juga ahli tafsir, seorang tabi'in, sama-sama diajar sama Ibnu Abbas. Ikrimah ini juga sering kita dapat di kitab tafsir jamaah. Ikrimah disebutkan bahwasannya Ibnu Abbas ketika mendidik Ikrimah itu didikannya agak tegas. Bagaimana tidak jamaah? Ibnu Abbas mengikat kakinya. Jadi kakinya diikat agar aku mau belajar Al-Quran dan hadis. Jadi biar nggak kemana-mana, kakinya apa jamaah? Diikat. Ibnu Abbas mendidiknya dengan tegas sehingga beliau menjadi ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ilmunya yang mewarisi ilmu dari Ibnu Abbas. Atau Ibn Abi Robah, beliau adalah budak dari Bani Fahr. Beliau jamaah berkulit hitam, hidungnya pesek, melihat dengan satu mata. Hitam, pesek, matanya satu apa? Buta. Tangannya buntung, pincang. Kemudian setelah itu buta. Jadi awalnya cuma satu mata yang bisa melihat, akhirnya apa? Dua-duanya nggak bisa melihat. Ini siapa tadi? Atha ibn Abi Robah. Atha ibn Abi Robah jamaah, beliau adalah mufti Madinah. Jadi kota Madinah itu muftinya siapa? Atha ibn Abi Robah. Seorang budak, kulitnya hitam, hidungnya apa? Pesek. Kalau kita kan mancung jamaah, mancung ke dalam. Iya. Kemudian tadi apa? Matanya buta, sebelah di akhir ayat buta, dua-duanya pincang. Beliau menjadi mufti Madinah. Bahkan ketika di masa Bani Umayyah jamaah tidak boleh berfatwa kecuali Atha bin Abi Robah. Jadi zaman itu khalifah mengatakan nggak boleh berfatwa masalah agama kecuali siapa? Atha bin Abi Robah, budak dididik sama tuannya menjadi ulama besar. Kemudian Nafi, budaknya Ibnu Umar. Beliau kalau tadi Atha adalah mufti Madinah, kalau Nafi adalah mufti Mekah. Jadi mufti itu ahli apa? Fatwa. Jadi kalau ada masalah agama kembalikan kepada siapa? Muftinya, ahlinya. Nah, Nafi ini jamaah, beliau adalah budak dari Ibnu Umar. Kemudian Nafi ini kalau ada riwayat Nafi dari Ibnu Umar, ya kalau ada hadis kok sanadnya adalah Nafi dari Ibnu Umar. Jadi kalau Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar. Jadi pertama Imam Syafi'i meriwayatkan dari siapa? Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi. Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Nabi SAW. Ini namanya silsilatul dzahab, rantai emas. Hadisnya pasti sahih karena orangnya hebat semua. Ibnu Umar, kemudian siapa tadi? Nafi, kemudian Imam Malik, kemudian siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti Imam Malik itu ketemu dengan siapa jamaah? Ketemu dengan tabi'in. Jadi tabi'ut
tabi'in. Ini Nafi budaknya Ibnu Umar. Masih ada Tawus dan seterusnya jamaah. Kemudian di antara bentuk ihsan kepada budak adalah menikahkan mereka. Jadi kalau seandainya mereka sudah siap untuk menikah, maka Islam memerintahkan untuk dinikahkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah orang-orang yang belum berpasangan di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang soleh. Soleh di sini artinya soleh dalam agama bisa, atau soleh di sini dalam artian dia sudah siap untuk menikah. Min ibadikum wa imaikum, baik dari budak laki-laki kalian atau budak perempuan kalian. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau seandainya mereka sekarang masih fakir, belum berkecukupan, nanti setelah mereka menikah, Allah Ta'ala akan berikan apa? Kecukupan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan agar orang-orang yang memiliki budak untuk menikahkan budak-budaknya. Ini 237 jamaah. Sekarang kita masuki bab 238. Sebelumnya tadi bentuk ihsan kepada budak apa jamaah? Memberi makan dan seterusnya. Yang kedua, nggak boleh disiksa. Yang ketiga, memiliki hak apa? Pendidikan. Yang keempat, dinikahkan. Sekarang kita masuki bab 238. Keutamaan budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Keutamaan budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Abi Hurairah biyadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, budak yang soleh, taat kepada Allah dan berbuat baik kepada tuannya, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Jadi kata Nabi SAW, budak yang soleh, yang dia taat kepada majikannya dan taat kepada Allah Ta'ala, maka dia dapat 2 pahala. Jadi kalau orang lain sholat dapat 1 pahala, dia dapat 2. Orang lain baca Al-Quran 1, dia dapat 2. Dan seterusnya jamaah. Jadi pahalanya 2 kali lipat. Kemudian kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, laulal jihadu fi sabilillah wal hajj, dan haji, wa birrul dan berbakti kepada kedua orang tua, maka tentu aku ingin mati dalam keadaan sebagai seorang budak. Jadi saking besarnya keutamaan budak jamaah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya bukan karena apa tadi? Jihad, bukan karena haji, bukan karena berbakti sama orang tua, saya pengen mati dalam kondisi apa? Budak. Hadis ini jamaah memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah besarnya pahala seorang budak yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena kewajiban dia lebih berat jamaah. Di satu sisi dia harus taat kepada Allah, di sisi yang lain dia juga harus taat sama siapa? Majikannya. Ini berat. Tidak seberat orang yang merdeka. Kewajiban dia hanya taat sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Tidak benar-benar di bawah kekangan majikan. Tapi kalau budak berat sekali. Dan seseorang semakin berat ketika dia melakukan ibadah, semakin besar apanya jamaah? Pahalanya. Nabi SAW bersabda, ajruki ala qadri nasabiki. Nabi bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, pahalamu sesuai dengan kadar capekmu. Jadi semakin capek, semakin apa? Besar pahalanya. Tadi ingat jamaah, saya pernah sampaikan, capek yang bukan dibuat-buat. Jadi bukan capek yang dibuat-buat. Nah, mungkin antara orang yang haji dengan pesawat, dengan orang yang haji naik sepeda, pahalanya besar mana? Hah? Naik sepeda. Kenapa Pak? Hah? Itu susahnya dibuat sendiri atau enggak Pak? Iya. Wallahu alam. Tapi intinya capek yang benar-benar apa? Capek, bukan apa? Dibuat-buat. Jadi sengaja biar sholatnya makin capek, sholat sambil ngangkat barbel contohnya. Kan berat Ustaz, paling semakin besar. Enggak, ini capek yang apa? Dibuat-buat. Bukan capek yang dibuat-buat. Kemudian sengaja puasa, jalan-jalan terus sampai capek benar-benar haus. Ini juga capek yang dibuat-buat.
Namun capek yang berpahala adalah capek yang tidak dibuat-buat. Kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan, kenapa kok pahalanya 2 kali lipat? Inna dzalika limasyaqqatir riq. Hal itu karena beratnya menjadi seorang budak. Pembahasan yang kedua jamaah dari hadis ini adalah perkataan Abu Hurairah, laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birril kalau bukan karena jihad di jalan Allah, kemudian haji, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, la ahbabtu an amuta wa ana mamlu. Saya berharap mati dalam kondisi sebagai apa? Budak. Perkataan ini jamaah, sebagian ulama hadis menganggap perkataan ini adalah perkataannya Nabi. Jadi sehingga mereka mengatakan bahwasannya Nabi itu pernah berharap menjadi apa? Budak. Dengan riwayat walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Sehingga menganggap bahwasanya ucapan demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau bukan karena jihad dan seterusnya, itu dianggap sebagai perkataan apa? Nabi. Mereka beralasan, dan ternyata sebelum Nabi Muhammad ada nabi yang dia juga apa? Budak. Siapa jemaah? Nabi Yusuf. Kita katakan Nabi Yusuf menjadi budak sebelum diangkat apa? Nabi. Namun setelah diangkat jadi nabi, beliau seorang apa? Bangsawan. Jadi tidak ada nabi yang dia itu dari kalangan budak. Tidak ada. Semuanya nasabnya luhur semua. Nabi Muhammad dari Quraisy, nasabnya terpandang dan seterusnya. Jadi jamaah yang pertama nggak tepat. Ini bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya ini adalah perkataan Abu Hurairah. Disebutkan walladzi nafsu Abi Hurairah biyadi. Demi zat yang jiwanya Abu Hurairah di tangannya. Laulal jihadu wal hajju wa birrul la ahbabtu an amuta wa ana mamlu. Kalau bukan karena jihad, haji dan berbakti kepada ibu, saya ingin mati dalam kondisi budak. Apa kata sebelumnya? Walladzi nafsi Abu Hurairah biyadi. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah di tangannya. Berarti yang mengucapkan ini siapa? Abu Hurairah. Ini yang kedua. Yang ketiga jamaah, kalau bukan karena berbakti sama ibu, Nabi Muhammad ketemu sama ibunya enggak? Setelah beliau dewasa, beliau enggak ketemu sama siapa? Ibunya. Makanya tentu bukan perkataan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam ilmu hadis disebut dengan idraj, sisipan. Sesuatu yang bukan perkataan Nabi, namun dikira itu adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah betapa detailnya ahli hadis. Jadi bisa membedakan mana yang perkataan Nabi, mana yang bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam shawab. Ternyata nggak cukup jamaah, kita bahas yang bab 39. Kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.